Saya mau menjelaskan dengan bahasa sederhana tentang fenomena langkanya minyak goreng. Tapi sempat bingung mau mulai dari mana ya? Karena kalau kita bicara minyak goreng, kita harus memisahkan dulu yang mana pengusaha sawit, yang mana pengusaha minyak goreng, mana yang distributor, mana pedagang kecil, sampai budaya panik di masyarakat kita. Tapi oke lah, kita mulai dari pengusaha sawit dulu. Beberapa bulan belakangan ini terjadi krisis energi di beberapa dunia termasuk di Cina. Kita tahulah ya, penduduk Cina itu miliaran jumlahnya. Jadi ketika mereka krisis energi, mereka tidak bisa mengandalkan solusinya hanya dari dalam negeri. Karena pasti tidak akan cukup. Mereka biasanya membeli pasokan-pasokan dari banyak negara. Nah, salah satu solusi dari krisis energi banyak negara termasuk di Cina adalah sawit. Jangan salah ya, sawit itu bukan hanya buat minyak goreng saja, tapi juga bisa buat biodiesel. Inilah permasalahan awal dari langkanya minyak goreng di Indonesia. Para pemilik kebun sawit di Indonesia lebih suka mengekspor hasil sawitnya ke luar negeri. Karena harga belinya dalam bentuk US dollar. Cuan mereka jauh lebih besar daripada dijual ke dalam negeri. Akhirnya berlomba-lombalah produk sawit kita dijual ke luar negeri. Dan dampak negatifnya adalah perusahaan minyak goreng kita kekurangan pasokan sawit sebagai bahan utama minyak goreng. Sebenarnya pemerintah sudah sejak lama punya regulasi dengan konsep DMO atau Domestic Market Obligation. Konsep sederhananya DMO itu begini. Perusahaan sawit boleh mengekspor 80% hasil sawitnya ke luar negeri, tetapi yang 20%-nya wajib untuk di dalam negeri. Ini seperti subsidi silang, hasil dari penjualan ke luar negeri untuk membackup kebutuhan minyak sawit dalam negeri. Tapi ternyata banyak perusahaan sawit yang nakal, sehingga mereka mengurangi jatah untuk dalam negeri karena cuan untuk ekspor itu jauh lebih besar. Itulah penyebab kenapa minyak goreng kita yang berbahan dasar sawit jadi mahal karena bahan mentahnya terbatas. Nah, pemerintah sekarang itu makin memperketat pengawasan di perusahaan-perusahaan sawit itu. Bahkan kuota untuk dalam negeri diperbesar. Bukan lagi 20%, tapi sudah naik jadi 30%. Produksi sawit pun digenjot, operasi pasar digerakkan. Sekarang antara kebutuhan minyak goreng yang berbahan dasar sawit dengan pasokan sudah mulai berimbang. Tetapi masalah masih belum selesai. Meski pemerintah sudah mulai memperketat pengawasan di perusahaan sawit, masalah baru ada di distribusi minyak goreng. Karena sempat langka, maka ada distributor-distributor minyak goreng yang bermain di isu kelangkaan ini. Mereka menimbun banyak minyak goreng supaya harganya naik. Maka pelan-pelan naiklah harga minyak goreng dan dikabarkan minyak goreng itu langka. Semakin jauh daerah itu dari pusat distribusi, maka semakin mahallah harga minyak goreng. Dan ini masih ditambah pedagang kecil yang juga pengen cuan. Mereka membeli banyak minyak goreng untuk ditimbun. Apalagi bentar lagi puasa. 270 juta orang Indonesia pasti butuh minyak goreng untuk menghadapi puasa. Dan dari semua akumulasi ini, mulai dari krisis energi, terciptalah di pasar yang dinamakan panic buying. Panic buying ini miriplah dengan orang antri di pom bensin dulu ketika dikabarkan besok harga BBM naik Rp1.000. Atau seperti di tahun 1998 ketika ada isu tersebar kalau uang di mesin ATM akan habis sehingga orang antri berpanjang-panjang di mesin ATM. Panic buying ini adalah kondisi psikologis yang tercipta atau memang sengaja diciptakan untuk memainkan harga minyak goreng. Apalagi sekarang ada media sosial di mana banyak video disebar, ada rebutan minyak goreng di supermarket. Orang pun makin panik, supermarket juga makin diserbu. Ya namanya diserbu, pasti habislah minyak goreng di supermarket. Nah, yang lucunya ini, dari komentar-komentar di media sosial saya,
Banyak juga kok yang mengabarkan kalau minyak goreng itu banyak tersedia di warung-warung kecil. Harganya memang agak mahal karena sekali lagi para pedagang kecil itu juga sudah menimbun stok sebelum menjualnya kembali. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi? Yang terjadi adalah sebenarnya minyak goreng itu tidak langka. Yang langka adalah minyak goreng yang murah, yang diburu banyak orang untuk ditimbun dan dijual lagi dengan harga agak mahal supaya pedagang-pedagang itu mendapatkan cuan. Sedangkan minyak goreng premium banyak di mana-mana, di toko online juga banyak. Cuman ya itu harganya ada selisih 5.000 sampai 7.000 rupiah dari harga di pasaran. Saya punya tetangga yang suka panikan dengan situasi kayak begini. Dulu BBM naik 1.000 rupiah, dia panik, terus antri. Terus ada lagi gas 3 kg yang buat masyarakat miskin itu naik, dia juga panik. Padahal dia mobilnya aja 2. Belanjanya aja nggak mau ke pasar. Maunya di supermarket karena di sana ada lambang status sosial. Pas minyak goreng naik, dia juga yang ribut antri dan teriak-teriak orang lain. Minyak goreng habis, cepetan beli, nanti kalian nggak bisa masak. Saya ketawa aja lihat perilaku tetangga saya itu yang kaya secara materi, tapi nggak kaya secara pemikiran. Lah ngapain dia meributkan harga minyak goreng yang beda 5.000 rupiah sampai 7.000 rupiah itu? Kalau dia antri di supermarket saja, parkirnya aja udah 5.000 rupiah. Kenapa dia nggak beli aja di warung kecil sebelah? Sekalian ya ngasih-ngasih keuntungan lah ke warung kecil daripada selisihnya dikasihkan buat kang parkir. Mental, inilah permasalahan di kita. Mental kita ini banyak yang mental miskin meskipun secara ekonomi sudah mapan. Selisih harga cuman beberapa ribu rupiah, tapi seakan-akan dunia mau kiamat. Padahal kalau beli handphone aja, nggak peduli habis berapa belas juta rupiah. Buat minyak goreng yang selisih berapa ribu rupiah, pelit banget untuk bersedekah. Tapi ya bagaimana, ini sudah jadi budaya kita. Budaya kita bukan Valentine. Budaya kita adalah panik ketika ada isu kalau minyak goreng murah langka dan yang tersedia hanyalah minyak goreng agak mahal dengan selisih cuman beberapa ribu rupiah. Dan paling gampang untuk menuding siapa di balik ini semua adalah salahkan Jokowi, maka selesai semua masalah. Ya sudah, kita seruput kopi dulu. Markireng, mari kita berburu minyak goreng. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.